cedera atau ada suatu penyakit, sehingga bagian tubuh tertentu tidak digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Atrofi otot dapat dikenali melalui tampilan otot, misalnya salah satu otot lengan yang secara signifikan tampak lebih kecil dibandingkan di sisi lain yang normalnya. Baiklah, di sini saya ingin menyebutkan beberapa penyebab atrofi otot. Atrofi otot terjadi jika terbalik di tempat tidur dan tidak dapat menggerakkan bagian tubuh tertentu karena kondisi medis. Astronot, misalnya, mereka dapat mengalami atrofi otot setelah menghabiskan waktu yang cukup lama di luar angkasa tanpa gravitasi. Baru penyebab yang selanjutnya adalah kurangnya aktivitas fisik untuk waktu yang lama. Dan selanjutnya adalah yang diakibatkan oleh penuaan. Baru yang berikutnya adalah karena miopati terkait alkohol, rasa sakit, dan kelemahan pada otot karena konsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah karena pernah mengalami luka bakar. Baru selanjutnya karena cedera seperti rotator cuff yang sobek atau patah tulang. Selanjutnya yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Dan selanjutnya cedera tulang belakang atau saraf perifer, dan dapat juga disebabkan oleh stroke. Dan yang selanjutnya adalah penyebab atrofi otot adalah karena terapi kortikosteroid jangka panjang, penyakit yang dapat menyebabkan otot mengecil sehingga membuat menjadi sulit bergerak sehingga dapat menyebabkan atrofi otot. Baiklah, saya ingin menjelaskan gejala atrofi otot. Gejala atrofi otot yang timbul bisa berbeda-beda pada setiap orang. Berikut saya sebutkan beberapa gejala dan tanda yang mungkin mengalami atrofi otot. Yang pertama adalah adanya kelemahan pada salah satu atau beberapa bagian tubuh. Yang kedua, memiliki anggota fisik yang tidak digunakan untuk melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga adalah anggota tubuh seperti tangan atau kaki tampak lebih kecil dari yang lain. Gejala-gejala atrofi yang memang hanya sedikit, meski demikian disarankan untuk benar-benar memahami gejala ini dan diharapkan mampu mewaspadainya. Saat ini, orang-orang tersebut menyelesaikan masalahnya dengan cara mengonsumsi whey protein, dan ada juga yang mengonsumsi makanan yang berprotein, dan bagi sebagian orang, menghindari memakai susu gainer atau di luar susu gym. Hal ini dikarenakan oleh kualitas yang kurang bagus. Kami ingin memberikan solusi dan cara untuk masyarakat yang terkena penyakit atrofi. Nah, atrofi sendiri bisa dihilangkan dengan cara banyak-banyak mengangkat beban atau latihan yang berhubungan dengan pergerakan otot kita sendiri, dan juga harus diimbangin dengan kecukupan konsumsi yang namanya protein dan berbau protein lainnya. Yang penting intinya harus ada kandungan protein dalam makanan yang dikonsumsinya untuk menurunkan rasa atrofi. Yang besar dari narasumber yang saya wawancarai kemarin, mereka berpendapat bahwa sebenarnya masalah ini layak sekali untuk dipecahkan atau diselesaikan, karena mereka ketika ingin membeli whey protein harus melihat dulu kadar kandungan yang ada di dalamnya, dan mereka juga harus mengecek apakah produk itu ori atau tidak, dan apakah ada toko terpercaya yang bisa menjual barang dengan berkualitas tinggi. Nah, di situ yang jadi permasalahan mereka dalam membeli whey protein ini.
dan juga kualitas produk itu yang dapat menentukan mereka ingin membeli produk yang seperti apa, apakah sesuai dengan ekspektasi mereka di nantinya, atau mungkin apakah ada kandungan legal yang di dalamnya. Menurut hasil dari wawancara kami, sebagian besar dari mereka mengatakan permasalahan ini layak untuk dipecahkan. Karena banyak para konsumsi whey protein mengalami keluhan terhadap harga yang tinggi, yang membuat para konsumsi tidak menggunakan produk whey protein lagi. Jadi keluhan yang dialami masyarakat, terutama untuk para binaragawan, adalah harganya tinggi. Karena sebagian besar pendapatan dari binaragawan yang kami wawancarai memiliki pendapatan yang tidak tinggi. Keunggulan dari produk kami adalah yang pertama yaitu produk kami itu berbeda dengan produk whey protein yang lainnya karena produk kami ini memiliki bentuk kapsul atau obat. Dan yang kedua, produk kami ini memiliki harga yang sangat terjangkau. Jadi semua orang dapat membeli produk kami. Nah, di sini estimasi harga yang sudah kami tentukan diantaranya adalah kami akan menghitung penjualan dari per boxnya itu adalah sekitar 120.000 per box, dan per butirnya itu sejumlah Rp6.000. Harga estimasi per unitnya sudah kami sediakan, diantaranya itu adalah sewa tempatnya itu kita akan membuka sebesar 800.000 per bulan, dan listriknya itu seharga 200.000 per bulannya. Gaji, pembayaran kontrak atau pembayaran lain untuk pekerjaan outsourcing sebesar 2,5 per bulan. Bahan mentah dan perlengkapan itu seharga 5 juta per bulannya. Iklan dan promosi lainnya seharga 500.000 per bulannya. Demikian itu adalah hasil estimasi harga untuk pemasaran produk dari unit kami sendiri.